adik-adik. Gimana kabarnya nih? Wah, Losa harap kita semua baik-baik aja ya Losa Rudi ya. Amin. Nah, meskipun kita beribadah hari ini secara online, pandeminya belum selesai, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus Besertaku. Ikutin gerakan Losa ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, mari sama-sama kita masuk dalam doa. Sikap doanya yang baik, kita hormati Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah lagi, kami boleh dengerin firman Tuhan lagi. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami juga mau memuji nama Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik punya celengan di rumahnya masing-masing. Kita akan memberikan uang yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Ayat persembahan kita pada minggu ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk kita kasih persembahan. Nah, sekarang kita sudah memberikan persembahan. Kita mau sama-sama bawa persembahan kita dalam doa ya adik-adik. Langsung akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan kami yang terus Tuhan sertai sampai saat ini. Dan Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik,
tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian lagi. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi untuk sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Nah, kita doa sama-sama ya. Lause akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, waktu Lause masih seusia kalian ya, kira-kira SD gitu. Waktu Lause masih seusia kalian, Lause pernah berpikir kayak gini nih. Andaikan aja Tuhan Yesus masih ada di dunia ya, pasti seru kan bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Selain itu pasti seru juga kan kalau kita bisa mendengar suaranya Yesus secara langsung. Terus pasti juga sangat seru kalau kita bisa lihat mujizat-mujizat Yesus secara langsung. Selain itu kira-kira Tuhan Yesus itu gimana ya penampilannya? Apakah dia ganteng? Apakah dia ada kumis dan jenggot? Ya, pokoknya orang-orang yang ada di zaman dulu beruntung banget deh. Soalnya mereka bisa melihat Yesus secara langsung. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik juga punya berpikiran yang seperti itu? Kalau misalnya adik-adik pernah mikir seperti itu, berarti kita sama. Nah, tapi adik-adik, tahukah adik-adik kalau sebenarnya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita loh? Mana? Gak kelihatan? Ya memang Tuhan itu gak kelihatan oleh mata kita, tapi Tuhan betul-betul beserta dengan kita loh. Percaya gak? Nah, jadi adik-adik, pada zaman dulu Tuhan Yesus pernah ngomong begini nih ke murid-muridnya ya. Langsung bacakan nih dari Alkitab di Yohanes pasal 14 ayat 16. Saya bacakan ya. Tuhan Yesus ngomong gini nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, gitu adik-adik perkataan Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya kok Tuhan Yesus ngomong gitu ke murid-muridnya? Nah, adik-adik, kan kita semua tahu ya, kalau waktu itu Tuhan Yesus pernah ada di dunia dan hidup bersama dengan murid-muridnya. Nah, beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus itu akan ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus sudah ngomong ke murid-muridnya kalau nggak lama lagi dia akan pergi. Tapi murid-murid itu nggak tahu gitu, Tuhan Yesus akan pergi kemana, nggak tahu. Pokoknya Tuhan Yesus cuma bilang dia akan pergi ke rumah Bapa. Murid-murid nggak tahu di mana itu rumah Bapa. Alamatnya dicari nggak ketemu. Bahkan dicari di Google Maps nggak ketemu juga di mana itu rumah Bapa. Gitu. Jadi murid-murid
mulai merasa sedih gitu ya. Terus mereka berpikir, sebentar lagi Tuhan mau pergi, gak tahu juga mau perginya kemana nih. Ya, kalau misalnya nanti Tuhan Yesus pergi, siapa dong yang bakal mengajar kami? Kalau Tuhan Yesus pergi, siapa dong yang bakal menyembuhkan orang-orang sakit? Kalau misalnya nanti Tuhan Yesus pergi, siapa dong yang akan nolongin kami? Terus akhirnya mereka kayak flashback gitu ya, momen-momen yang mereka pernah lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin mereka mengingat-ingat, waktu itu Yesus meredakan angin ribut, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, dan banyak lagi momen-momen yang sudah murid-murid lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, terus mungkin pada waktu itu murid-muridnya mulai bertanya-tanya dalam hati gitu ya, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus pergi? Kenapa dia nggak terus-terusan ada di sini sama-sama kita gitu kan? Nah, terus habis itu adik-adik, Tuhan Yesus ngomong lagi ke murid-muridnya ya, di ayat 18 sampai 20. Lalu saya bacakan lagi ya, Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu dia memang harus pergi kepada Bapa, supaya penghibur yang lain itu ya, Roh Kudus bisa turun ke dunia dan hadir di dalam diri setiap orang percaya, termasuk adik-adik sekalian. Nah, jadi memang Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, kita nggak bisa lihat dengan mata kita ya. Tapi kehadiran Allah dinyatakan melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan nggak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tapi sebaliknya, Tuhan justru hadir secara langsung di dalam diri mereka masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau tanya. Di zaman sekarang ini kan, banyak banget orang-orang di seluruh dunia ini yang suka banget sama hal-hal yang berbau Korea. Misalnya ada K-pop ya, ada boy band, girl band gitu. Terus misalnya ada yang namanya BTS itu. Terus ada yang namanya Blackpink. Ya banyak lah pokoknya boy band, girl band gitu ya. Usah nggak hafal. Nah, belum lagi ada drakor ya, drama Korea gitu. Terus juga ada artis-artis dari Korea. Pokoknya semua serba Korea dah. Dan banyak sekali yang suka. Apakah adik-adik juga suka sama artis-artis Korea? Nah, misalnya nih, kita suka sama artis Korea. Pernah nggak ngerasa kalau kita tuh pengen banget bisa ketemu sama orang yang kita idolakan? Nah, itu artis Korea misalnya ya. Kita ngerasa pengen banget bisa ngelihat idola kita tuh secara langsung dengan mata kita. Mungkin atau kita ngerasa pengen banget itu bisa nyentuh mereka dengan tangan kita sendiri gitu. Tapi kan itu nggak bisa kita lakukan ya adik-adik. Soalnya artis-artis Korea itu kan ada jauh banget dari kita, ya kan? Mereka itu jaraknya tuh udah ribuan kilometer dari kita. Pun kalau misalnya artis Korea itu atau idola kita itu datang ke Indonesia nih misalnya, atau datang ke Cirebon, mereka tampil di CSB misalnya gitu kan. Nah, kalaupun mereka datang, kita juga nggak bisa langsung datang ke tempat mereka terus deketin mereka terus cubit-cubit pipinya gitu, nggak bisa. Yang ada kita langsung diusir sama bodyguard mereka gitu ya. Nah, adik-adik, karena artis-artis itu jauh banget dan kita nggak bisa ngelihat secara langsung, jangankan nyentuh dah, lihat aja susah gitu ya. Jadi banyak orang yang karena tidak bisa bertemu dengan idola mereka, jadi mereka itu hanya bisa punya poster atau foto-foto artis-artis itu terus ditempel di dinding kamar gitu ya. Kalau misalnya yang cewek-cewek nih, yang langsung tahu misalnya ya, cewek-cewek misalnya ada yang ngefans sama opa-opa, sebutannya opa, sama opa Korea yang ganteng-ganteng itu gitu loh. Terus si cewek-cewek ini mereka akan pegang fotonya,
terus ngeliatin foto opanya itu sambil senyum-senyum sendiri gitu. Mereka lihat, oh, Opa Song Joong Ki, atau Opa Lee Min Ho, atau Opa Kim Jong Un. Aduh, ganteng banget sih gitu kan. Nah, jadi cuma dengan melihat foto opa-opanya mereka itu, mereka bisa sampai senyum-senyum sendiri. Kok bisa? Ya, karena melalui foto-foto itu mereka bisa merasa mereka tuh dekat gitu dengan opa-opa idola mereka itu. Seolah-olah opa idola mereka tuh beneran ada di dekat mereka. Jadi walaupun mereka idola mereka tuh jauh gitu ya, nggak ada secara fisik, tapi melalui foto di tangan mereka, mereka bisa merasakan kalau opa mereka itu dekat gitu. Tapi adik-adik, yang ada di tangan mereka itu kan cuma foto, benda mati. Jadi mereka bisa kenal sama opa idola mereka, tapi si idola itu, opa itu tidak kenal mereka. Mereka bisa aja tahu, oh dia suka makan ini, nomor sepatunya ini, warna kesukaannya ini, atau kalau misalnya malam sebelum tidur dia sikat gigi kesini berapa kali, mungkin taunya segitu. Tapi opa idolanya mereka nggak tahu siapa mereka gitu. Terus ketika cewek-cewek ini ngomong ke fotonya opa itu, mereka ngomong ya cuma foto doang, fotonya nggak bisa mendengar apa yang dia omongkan gitu, nggak bisa. Nah, kalau artis idola yang hadir hanya lewat foto yang benda mati itu, ya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan nih adik-adik, kita tuh punya Tuhan yang benar-benar hadir dalam diri kita loh. Jadi kalau tadi si opa-opa idola mereka itu kita kenal mereka nggak kenal kita, beda sama Tuhan. Tuhan itu kenal banget sama kita. Dari kita kecil kita suka makan apa, kita tuh suka warna apa, pokoknya semua tentang diri kita Tuhan tahu loh. Tuhan kenal diri kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Terus kalau misalnya tadi pegang foto ngomong-ngomong, kita coba bisa ngomong satu arah, kita ngomong tapi fotonya nggak bisa mendengar, nggak bisa merespons, beda sama Tuhan. Ketika kita berdoa gitu ya, Tuhan itu betul-betul dengar doa-doa kita. Nah adik-adik, jadi tentu kita sangat bersyukur ya, karena Tuhan itu benar-benar hadir dalam diri kita melalui Roh Kudus. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, malah bagus lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya nih Tuhan Yesus nggak pergi, Tuhan Yesus masih ada di Israel sana, atau di Palestina, atau di manapun gitu. Kalau Tuhan Yesus nggak pergi, Roh Kudus nggak turun. Terus kalau misalnya Tuhan Yesus nggak pergi, masih ada di dunia sampai saat ini, ya mungkin jadinya nggak beda jauh sama artis-artis tadi. Yesus ada di Israel, wah jauh nih kita nggak bisa ketemu. Terus tur keliling dunia, Yesus ke Amerika, wah jauh juga nggak bisa ketemu. Terus kalau misalnya Yesus harus keliling dunia tiap hari satu negara gitu misalnya ya, berarti sekitar 200 hari satu kali baru Tuhan Yesus datang ke Indonesia. Jauh banget kan? Nah makanya itulah kenapa Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita ya. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hadir dalam diri kita. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Ya adik-adik, mudah-mudahan firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa memberikan pengertian bagi kita bahwa kita anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita, dan Tuhan itu dekat. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Meskipun kami tidak bisa melihat-Mu,
kami tidak bisa melihat Engkau, namun kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di dekat kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari sejak dulu sampai sekarang. Terima kasih karena Engkau betul-betul mengenal siapa kami dan bagaimana kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Dan kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai sepanjang kehidupan kami sampai kami besar, bahkan sampai kami mati nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan yang terus pimpin dan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.